Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpayanti beserta dengan teman kelompok saya Nur Alia. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang sistem informasi dan pengendalian internal. Dalam membandingkan kerangka pengendalian internal, terdapat 3, yaitu COSO Internal Control Integrated Framework, yang kedua COSO Enterprise Risk Management, dan yang ketiga adalah COBIT. Dalam lingkungan bisnis yang begitu kompetitif dan cepat berubah, perusahaan kian menyadari manfaat potensial yang dihasilkan oleh TI. Hal tersebut mendorong pihak manajemen perusahaan untuk mempertinggi ekspektasi terhadap outcome dan manfaat TI, antara lain perguruan efisien waktu dalam menyampaikan layanan, kedua peningkatan kualitas, yang ketiga multifungsional, yang keempat kemudahan penggunaan atau friend user, kelima peningkatan citra perusahaan, dan yang terakhir adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Keberadaan TI menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mendukung kesuksesan tata kelola perusahaan, menjamin perbaikan yang terukur secara efisien dan efektif dalam proses bisnis. Bisnis proses, tata kelola TI, IT, governance didefinisikan sebagai struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan bisnis goal target dapat tercapai melalui penambahan nilai adding value, sekaligus melalui penyeimbangan risiko terkait dengan pengelolaan proses IT. Untuk mengetahui beberapa jauh dukungan telah diberikan pihak manajemen, seharusnya memastikan bahwa kontrol internal dalam kerangka kerja telah ditetapkan sebagai fungsinya. Kontrol internal dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari hal-hal tersembunyi yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut, atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, Internal Control Integrated Framework 1994. Audit dapat didefinisi sebagai proses sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobjektifan dari pihak yang kompeten dan independen dalam memperoleh dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan yang terkait dengan hal-hal atau kejadian yang bersifat ekonomis. Tujuan kegiatan audit adalah memberikan gambaran kondisi tertentu yang berlangsung di perusahaan dan pelaporan mengenai pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang terdefinisi ISACA Kisah Review Manual tahun 2006. Bila dikaitkan dengan TI, kepastian pengelolaannya dapat dilakukan melalui audit terhadap SI atau TI. Audit SI dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasikan bukti-bukti untuk menentukan apakah SI dan sumber daya yang terkait dengan perlindungan terhadap aset-aset, pemeliharaan integritas data dan sistem, penyediaan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Dalam audit SI atau TI, aktivitas audit difokuskan dengan proses yang tingkat resikonya tinggi dan aset yang mempunyai nilai signifikan terhadap berlangsungnya bisnis perusahaan. Audit SI atau TI lebih memperhatikan proses yang berlangsung dalam memenuhi kontrol internal. Di sisi lain, mengacu pada best practice akan membantu perusahaan dalam menjawab pertanyaan terkait dengan pengelolaan TI. Pada dasarnya,
Aktivitas audit dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian bahwa kontrol internal telah tersedia demi meminimalkan risiko yang terdapat pada kegiatan bisnis. Dengan mengacu pada hukum dan regulasi yang berlaku. Salah satu tujuan utama audit SI atau TI adalah pengidentifikasian objektif kontrol serta kontrol-kontrol utama yang mengendalikan proses TI terkait. Identifikasi kontrol dalam proses TI yang berlangsung di perusahaan akan memberikan pemahaman awal apakah proses tersebut telah dikerjakan sesuai dengan diskresikan yang diisyaratkan, yakni patuh terhadap standar kebijakan hukum maupun regulasi yang berlaku. Hasil dari identifikasi awal tersebut akan memberikan peluang kepada pengadut SI TI untuk merancang uji yang dilakukan demi pemenuhan terhadap standar dalam bentuk uji kepatutan, compliance test maupun terhadap standar compliance test maupun uji secara substantif teks. Compliance test memfokuskan kepada beberapa jauh perusahaan telah memenuhi kontrol internal yang terkait dengan proses bisnis. Substantive test memfokuskan pada keseimbangan sistem apabila hasil uji kepatutan. Compliance test menyatakan bahwa kontrol internal yang ada telah cukup, maka pengadut SI/TI dapat mengurangi prosedur dari uji secara substantif teks. Jika kontrol internal menimbulkan kesangsian akan ketidaklengkapan atau keakurasian, substantif test dapat membantu mengurangi keraguan-keraguan tersebut karena berkaitan dengan perhitungan analitik yang dapat merepresentasikan hasil kuantitatif. Adapun pembahasan utama menekankan pada uji kepatutan compliance test dengan mengacu pada kerangka kerja COVID. Adapun kerangka tata kelola SI dan PI, yaitu peran dan fungsi utama dalam tata kelola SI dan PI. 1. Pengaturan, governance, dan pengelolaan management. 2. Governance mencakupi hal-hal yang mendasari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui strategi dan kontrol SPT COVID. Manajemen yang ditentukan melalui rencana taktis dan eksekusi ITH Service Management. Dalam COVID atau Control Objective for Information and Related Technology, pertama, COVID menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses IT yang mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan diterukur. Kerangka kerja tersebut memfokuskan pada lebih banyak kontrol dan sedikit eksekusi, sehingga kepentingannya lebih ditujukan kepada pendefinisian strategi dan kontrol yang biasanya dilakukan oleh dan ditujukan kepada pendefinisian, namun tidak detail menjelaskan bagaimana memenuhi keduanya, dipenuhi yang dapat dipakai sebagai acuan penggunaan pengelola IT. Model proses aktivitas IT dalam 4 domain proses, yaitu yang pertama, plan and organization, yang kedua, acquire and implement, yang ketiga, deliver and support, dan yang keempat adalah monitor and evaluate. Proses TI
Domain PO berdasar COVID. Domain Plan and Organizer PO. PO1 mendefinisikan rencana strategis TI. PO2 mendefinisikan arsitektur informasi. PO3 menentukan arah teknologi. PO4 mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya. PO5 mengolah investasi TI. PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen. PO7 pengelola sumber daya TI. PO8 pengelola kuantitas. PO9 menaksir dan mengelola risiko TI. PO10 mengelola proyek. Selanjutnya, proses TI dalam domain PO berdasarkan COVID. Domain Acquire and Implement AL. AL1 mendefinisikan solusi otomatis. AL2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi. AL3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. AL4 memungkinkan operasional dan penggunaan. AL5 memenuhi sumber daya TI. AL6 mengelola perubahan. Dan AL7 instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Selanjutnya, proses TI dalam domain PO berdasarkan COVID. DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. DS2 mengelola layanan pihak ketiga. DS3 mengelola kinerja dan kapasitas. DS4 memastikan layanan yang berkelanjutan. DS5 memastikan keamanan sistem. DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. DS7 mendidik dan melatih penggunaan. DS8 mengelola service desk dan insiden. DS9 mengelola konfigurasi. DS10 mengelola permasalahan. DS11 mengelola data. DS12 mengelola lingkungan fisik. DS13 mengelola operasi. Selanjutnya, proses TI dalam domain PO berdasarkan COVID, yaitu domain Monitor and Evaluation. ME1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. ME2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. ME3 memastikan memenuhi terhadap kebutuhan eksternal. Dan ME4 menyediakan tata kelola TI. Selanjutnya, peran audit dalam tata kelola SI dan PI. Waber 2000 menyatakan beberapa alasan penting mengapa audit SI dan PI perlu dilakukan, antara lain, yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Data telah menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan. Peran TI dalam mengamankan data menjadi aspek yang patut diperhatikan. Hal tersebut mengingatkan kehilangan data mungkin akan berakibatkan terhadap terhentinya aktivitas bisnis yang penting di perusahaan. 2. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Banyak perusahaan yang saat ini menggunakan bantuan decision support system dalam membantu pengambilan keputusan penting dalam bidang kedokteran. Misalnya, keputusan dokter untuk melakukan tindak operasi dapat saja ditentukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yang menggunakan prinsip DSS berikut juga dalam bidang marketing,
lainnya. Selanjutnya, peran audit dalam tata kelola SI dan PI. Ketiga, risiko kebocoran data. Data bagi sebagian besar perusahaan merupakan sumber daya yang tak ternilai. Informasi mengenai pelanggan, misalnya, bisa menjadi daya saing perusahaan. Melalui proses audit dapat diketahui kemungkinan kebocoran data pelanggan perusahaan. Keempat, penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer kian meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ICT. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh pihak luar atau backer-cracker karena ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya atau kebanggaan pribadi, maupun oleh karyawan perusahaan sendiri karena merasa tidak puas dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, peran audit dalam tata kelola SI dan PI. Nomor 5, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. Salah satu alasan penggunaan IT adalah kemampuannya dalam mengelola data secara tepat dan akurat. Namun, bukan tanpa risiko kesalahan. Risiko tersebut akan menjadi semakin besar tanpa dievaluasi melalui audit SI atau TI. 6. Tingginya nilai investasi hardware dan software. Investasi yang dikeluarkan untuk proyek TI sering kali besar, namun pengukuran manfaat yang diberikan TI terhadap bisnis seringkali sulit karena melibatkan banyak faktor dan kepentingan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.